Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abada fa'azzim zudahu wa azzama ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala aidan al hajju hashkurun ma'lumat faman farada fihi al hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan karunia-Nya diberikan kepada kita yang sama-sama kita rasakan di pagi hari yang indah ini. Kita bisa berkumpul di halaman lapangan Masjid Al-Mujahidin ini dalam rangka mengindahkan panggilan Allah untuk melaksanakan salat Idul Adha pada tahun ini 1446 Hijrah. Semoga Allah merahmati dan memberikan kita karunia di dalam setiap detik gerak-gerik aktivitas kita. Saudaraku rahimakumullah, selawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menegakkan dinul Islam di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan saudaraku semua yang hadir pada pagi hari ini, inilah hamba Allah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah di yaumil kiamah nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada setiap bulan atau setiap tanggal Zulhijjah, 10 Zulhijjah, merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yaitu haji dan kurban. Dalam tuntunan agama Islam, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilakukan pada bulan Zulhijjah. Hari raya Idul Adha, haji dan kurban juga tak bisa dipisahkan dari kisah dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga, karena banyak peristiwa yang mewarnai kehidupannya diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban.
Saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini, mari kita menapak tilas dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk apa kita berkorban? Sungai darah mengalir di setiap persada di dunia ini. Itulah orang-orang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bermuaranya ujian itu berlandaskan kesabaran dan ketakwaan, akhirnya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, hikmah dan nilai-nilai spiritual sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan saudaraku semuanya, kita bisa termotivasi untuk melaksanakan ibadah haji dan kurban. Semua umat Islam pasti menginginkannya. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Hajar. Dari saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahi mereka seorang putra yang sudah diidam-idamkannya sejak lama karena kepengen mendapatkan keturunan. Saudaraku rahimakumullah, kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menempatkan Siti Hajar dan Ismail di daerah lembah yang tandus dan gersang. Kisah ini saudaraku rahimakumullah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min zuriyati biwadi ghairi zi zar'i inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idah minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunku di lembah yang tidak ada tanaman, yang kering kerontang, di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahkanlah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum. Coba bayangkan saudaraku, jemaah yang hadir pada pagi yang cerah ini. Seorang suami meninggalkan istrinya di padang tandus yang kering, yang baru saja melahirkan bayinya. Kira-kira bagaimana renungan ini? Inilah yang dialami oleh Siti Hajar. Ketika itu dia kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sya'i, atau berlari-lari kecil antara kedua bukit tersebut. Di tengah kesusahan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah, tempat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air yang penuh berkah, yang sampai saat ini
bisa terus dinikmati oleh umat Islam di seluruh dunia yang bernama air Zam-Zam berkumpul. Saudaraku rahimakumullah, cobaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti sampai di situ. Nabi yang berjulukan Khalilullah, kekasih Allah ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki anaknya Ismail untuk dikorbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Saudaraku rahimakumullah, awalnya ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim merasa ragu benar apa enggak, galau. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir, apakah ini benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan, di mana kita disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Saudaraku rahimakumullah, setelah perenungan ini kemudian hilanglah keraguan-keraguan itu, karena Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail, dan tahu jika itu adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini yang kemudian diabadikan dengan nama hari Arafah berarti mengetahui di mana kita disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Saudaraku rahimakumullah, pada hari Arafah 9 Zulhijjah memiliki keutamaan besar, yaitu dapat menghapusi dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa 1 hari bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Inilah rahmat dan karunia Allah buat kita. Tinggal bagaimana hari-hari yang telah Allah berikan kepada kita, kita respon enggak? Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail. Kira-kira saudaraku rahimakumullah, seorang bapak dengan anak, kemudian bapak diperintahkan untuk memotong anaknya, kira-kira bagaimana? Inilah ujian keimanan dan ketakwaan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an, surat Asy-Syafa'at ayat yang ke-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'u sya'yi qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya, ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup bekerja bersamanya, ya Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku tersayang, wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu.
Wahai ayahku sayang, wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaan serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan, iblis laknatullah, juga terus membisikkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Siti Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah ini. Coba bayangkan, bagaimana kita di dalam rumah tangga kita, anak kita diintervensi oleh setan, istri kita digoda oleh setan, bahkan kita dilalaikan selaku pemimpin di rumah tangga. Setan melumpuhkan semua keimanan kita kepada Allah. Akhirnya saudaraku, keyakinan mereka itu tidak goyah sedikit pun keluarga ini untuk mengusir setan yang mengganggu. Nabi Ibrahim pun melempari dengan batu, yang kemudian peristiwa ini dibadikan dalam ritual ibadah, yakni melempar jumrah. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berhenti menyembelih Ismail. Hal ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-107. Sebagaimana artinya, kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabdikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Saudaraku rahimakumullah, atas peristiwa ini malaikat Jibril membawakan hewan untuk disembelih. Sebagai pengganti, Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini disebut oleh Nabi Ibrahim dengan La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa epik inilah umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Peristiwa ini saudaraku rahimakumullah menegaskan bahwa seorang dilarang keras mengalirkan darah manusia. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, kita bisa banyak mengambil hikmah dan keteladanan, dimulai dari keteladanan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam termaktub di dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti sa'i, melempar jumrah, puasa tarbiyah dan arafah, serta menyembelih hewan kurban. Ini harus semakin meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita dalam beribadah. Karena memang tujuan dari ciptaan kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Saudaraku rahimakumullah, luruskan niat kita. Tujuan kita diciptakan Allah di dunia ini untuk beribadah
menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam perjalanan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit kita lakukan. Untuk berhaji kita harus berkurban, menyiapkan puluhan juta rupiah guna membayar perjalanan ke tanah suci. Ditambah juga kesabaran tinggi karena harus rela antri bertahun-tahun karena banyak umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam kelima ini. Untuk berkurban, kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban dan kemudian dibagi-bagikan kepada kaum muslimin dan muslimat atau yang lainnya. Mas, saudaraku rahimakumullah. Namun kita tidak perlu khawatir. Harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal hajjul mabrurul laisa lahu jazaa'un illa jannah." Artinya, tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Mudah-mudahan saudaraku rahimakumullah, jemaah kita yang lagi berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali bersama-sama dengan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan haji yang mabrur. Kemudian saudara-saudaraku rahimakumullah yang belum diberi undangan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita tetap berdoa memohon kepada Allah. Saudara-saudaraku yang belum, insyaallah di tahun-tahun mendatang akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan, begitu juga dengan ibadah kurban. Rasulullah telah menegaskan dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan kurban. Saudaraku, masih ada rezeki, maka disunahkan dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, ya, amalan yang paling utama di bulan Zulhijjah ini adalah berkurban hewan. Kenapa? Karena hewan ini akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwa kita untuk melakukannya. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Adha yang mengangkat tentang kisah inspiratif penuh perjuangan dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Semoga menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan hidayah dan rizki kepada kita sehingga kita bisa menjalankan tugas ini, karena untuk kita bisa dipermudah melakukan ibadah haji dan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 9, surat At-Taubah ayat yang ke-111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Renungkan saudaraku di pagi hari ini. Apa kata Allah di dalam firman-Nya ini? Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga untuk mereka. Saudaraku rahimakumullah, begitulah saudara-saudaraku, pengorbanan menjadi harga mati bagi iman, di mana geliat iman hanya terlihat sudah berupa banyak kita berkurban, memberi, lelah dan menangis, dan puncaknya adalah saat dimana kita menyerahkan harta dan jiwa sebagai persembahan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah saudara-saudaraku, berjanjilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segenap hidup dan mati, jiwa dan pikiran, harta dan waktu kita hanya untuk Allah semata. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dalam ketaatan, khusyuk dan yakin, sehingga kita selalu mendapatkan petunjuk, perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Saudaraku, di penghujung khutbah ini mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah dan petunjuk, serta kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ayyamil amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa usni ibadati. Allahumma harinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma sud alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika. Allahumma inna auzubika minal kufri wal fakir. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, berilah hidayah dan petunjuk kepada kami. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang beruntung dunia dan akhirat. Lembutkan hatinya, muliakan akhlaknya, jauhkan dari keburukan dan kemaksiatan, istiqomahkanlah di jalan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah anak-anak kami kebanggaan dan penyejuk bagi kami, anak-anak yang qurrata ayun, anak-anak yang indah mata memandang, yang berbakti kepada orang tuanya, yang taat, tunduk dan patuh melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, kepadamulah kami berserah diri. Ya Allah, kepadamulah kami beriman. Ya Allah, kepadamulah kami bertawakal. Dan kepadamu ya Allah kami kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan kemahaperkasaanmu. Tidak ada Tuhan yang berhak kami sembah selain Engkau. Agar jangan Engkau sampai menyesatkan kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Masukkan kami ya Allah ke dalam surga-surga-Mu ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ya'lana min amrina rasada. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan hari raya Idul Adha. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allah.